Ya, terima kasih. Shalom semuanya. Bersyukur kepada Tuhan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada pastor dan seluruh staf pengembalaan. Kalau masih bisa mengadakan ibadah. Saudara, sebelum saya bicara banyak, tadi kan ada yang dibaca sebelum doa firman. Sampai hati saya bergetar. Dikatakan firman itu berkuasa. Saudara, firman itu kalau disampaikan, membebaskan orang dari liang kubur. Mazmur bilang, kalau dia disampaikan, bebanmu terlepas. Kalau sahabat dekat kan tanya, kok bisa? Gimana sih ceritanya? Tapi kalau firman itu Yesus sendiri dekat. Dia nggak ngomong, dia sibuk membebati luka. Dia bukan sahabat yang tanya, kok bisa sih? Ceritanya gimana sih? Dia kalau dekat sama saudara seperti hari ini, karena firman itu Yesus ya. Kalau firman disampaikan, Yesus sedang di sebelahmu. Yang setuju katakan amin. Dia kalau dekat sama saudara nggak tanya, kok bisa? Ketemu orang lumpuh nggak tanya, kok bisa lumpuh sih kamu? Gimana ceritanya? Harusnya kamu begini, enggak. Dia sibuk menyembuhkan. Jadi saudara, kalau engkau sekarang sedang punya kelemahan, dia bilang, datanglah kepadaku yang letih. Dalam nama Yesus, bebanmu sedang diangkat Tuhan. Dia juga merubah, karena firman itu mendidik, mengajari kita, menentukan kita salah apa tidak. Dan paling hebat tadi dikatakan apa? Melakukan, minta Tuhan bisa melakukan, karena nggak mudah tuh. Dengar gampang ya, Tuhan ngomong yang ikut Zoom hari ini, atau siapapun yang ibadah, itu pasti mendengar, nggak mungkin nggak mendengar. Tapi yang tidak melakukan kata Yesus seperti orang bijaksana dan orang bodoh. Itu orang gereja loh. Yesus nggak ngomong orang di luar Zoom. Semua mendengar, tapi tidak semua melakukan. Bagaimana cara melakukan? Tidak bisa. Harus butuh Roh Kudus. Saya percaya pagi ini kuasa Roh Kudus mengurapi saudara untuk jadi pendengar dan ingin melakukan. Ya, itu karena harus saya sampaikan tadi ada begitu hikmat yang banyak saya dengar dari Tuhan waktu saudara membaca itu. Jadi ibadah ini jangan main-main ya. Anda harus ikut setiap ibadah Zoom. Karena sedikit waktu yang kau luangkan di hadirat Tuhan, punya kuasa daripada berjam-jam di tempat lain. Kata Daud begitu. Pak Yo, enggak, saya olahraga dulu. Atau saya, dengarkan saya ya, saya sebagai ahli olahraga menyatakan ibadah baru Tuhan memberkati makananmu, baru menyembuhkan penyakitmu. Itu firman. Dan Malaiki bilang gini, ini paling dahsyat. Terjadi perbedaan orang yang beribadah dan tidak. Jadi saudara pakai masker, kalau beribadah sama Anda beda. Karena Tuhan yang kau ibadahi memberkati apa yang kau kerjakan. Jadi waktu pakai masker berbeda dengan yang lain. Yang makaikan masker tanganmu, tapi yang melindungi malaikatnya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sama cuci tangan, beda orang ibadah sama Anda. Sekarang gak banyak orang ya yang percaya pada Tuhan. Pinter banyak. Tapi ingat, banyak orang pinter, pandemi ini meninggal. Sia-sia orang menjaga kota kalau bukan Tuhan. Kau jaga kesehatan, tidak bisa. Dia itu memberi yang diinginkan hatimu pada waktunya. Kalau engkau mengasihi Tuhan dan ibadah, sorry ya, tidak boleh saudara bilang, aku mengasihi Tuhan, tidak perlu ibadah. Tuhan kan lihat hatiku, tidak bisa. Salah satu orang Israel keluar dari Israel itu cuma satu. Apa? Supaya mereka ibadah kepadaku. Kayak ketemu papa.
Enggak apa-apa enggak ketemu, enggak bisa. Menikah suami istri, enggak apa-apa enggak ketemu, yang penting hatinya. Oh itu gila ya. Itu perlu didoakan Pak sama Pak Yongki itu. Ya, doakan sampai banyak. Ingat ya, Tuhan memang lihat hatimu, tapi penolong yang dikirim Tuhan dalam hidupmu manusia. Suamimu manusia, anakmu manusia. Nah, oke, saya akan bawakan firman. Orang-orang banyak yang tanya, Pak, masa pandemi ini Bapak ngapain? Nah, ini sebentar aja ya. Ini buku diabetes saya terbaru, sudah saya masukkan, sudah diedit. Nanti kalau dalam bentuk e-booknya sudah keluar, di New York bisa baca ya. Ini tentang diabetes. Lalu juga saya dan Langsing ini terbaru, masih edit teksnya. Ya, itu kerjaan saya selama ini. Nah, sebelum saya membawakan firman, tadi yang bergabung sebelum mulai ibadah sudah dapat appetizer. Ya, saya sudah banyak ngomong tentang vitamin D, dosis berapa yang harus diminum. Apalagi banyak yang jualan vitamin D sama vitamin K, Pak. Supaya vitamin K itu membuat D-nya tidak hilang. Itu salah kaprah. Karena K itu sudah ada di tubuh kita dan di makanan. Saudara tahu kenapa Yesus disunat hari ke-8? Ayo. Yang tahu saya kasih buku saya satu set. Enggak, saya bergurau ya. Karena manusia hari ketiga, keempat, keenam, baru vitamin K dihasilkan dalam tubuh. Alkitab itu dahsyat, saudara. Pengetahuan hikmatnya nomor 1. Bahkan cuci tangan itu sudah diajarkan di Musa. Cucilah tanganmu melewati ujung hisop. Hisop itu bahan baku obat cuci tangan sekarang. Ya. Jadi vitamin K untuk menggumpalkan darah. Kalau disunat sebelum hari itu, maka darahnya tidak bisa berhenti. Nah, karena itu yang kekurangan vitamin K cuma bayi. Tengok sebelahmu, yang ikut semua ini bayi enggak? Nah, berarti kalau bukan bayi, ya Anda enggak butuh vitamin K. Begitu. Nah, vitamin K dari mana? Ayam ada. Tapi dadanya ya, lebih banyak K2. Jadi jangan vitamin K tapi K2. Ya, juga berjemur, saya nggak tahu ya kalau di New York sekarang matahari gimana. Cuma kalau menentukan matahari ini banyak yang ngatur salah. Karena di Indonesia, di Jakarta ada penelitian jam 12 terbaik. Dia tahu 1, nggak tahu 2. Saya orang Indonesia asli, jadi saya tahu. Ya, ternyata di Irian Jaya 2 jam lebih awal, itu yang dia nggak ngerti. Jadi untuk teman-teman di Indonesia Timur, mungkin nanti ini YouTube ini kan memberkati semua orang ya. Saya bicarakan langsung aja. Kalau di Papua, Ambon, ya Anda berjemurnya jam 10. Kalau Anda orang Bali, berjemurnya di jam 11. Kalau orang Surabaya sama Jakarta, jam 12. Tapi kalau Anda berjemur di jam 12, 10 menit cukup. Pak, saya mau 1 jam, Pak. Itu cara tercepat gosong. Ya, jangan ya. Nanti Anda bau asap smoky gitu ya. Kayak bau bacon gitu ya. Jangan. Karena kalau lebih dari 15 menit Anda kanker kulit. Bisa kanker kulit. Pak, kok saya belum kanker kulit, Pak? Saya jemur 2 jam. Semua indah pada waktunya. Sabar ya, sabar. Jangan ngelawan ya. Nah Pak, kalau saya di New York bagaimana Pak? Nah aturannya gampang kok. Kalau Anda berdiri, lalu bayangannya nggak ada. Nah, saya ulangi ya. Anda berdiri, nggak ada bayangannya. Loh kan aneh Pak, saya manusia kok. Enggak, maksud saya, berarti matahari di atas Anda. Itu adalah the best time. Pak, kalau saya pagi Pak,
Ya bisa, tapi UVB-nya Anda harus jemur lebih lama. Dan rata-rata yang ikut Zoom ini kan kulitnya kayak saya. Nomor 4, nomor 5. Itu kategori ya, nanti Anda lihat di Google. Satu itu yang bule putih gitu. Kalau kena matahari cuma merah. Kalau kita jadi bacon, saudara, beda. Saudara harus hati-hati. Nah, semakin hitam, semakin lama. Jadi pengertiannya yang kulit putih lebih cepat jemurnya, gitu ya. Dan jemur itu harus dibuka bajunya loh. Jangan pakai sarung ya, jangan pakai jaket. Nah, repot kan? Jadi bagaimana? Ya berjemur di rumah aja. Ya kalau pagi ya lebih lama dikit. Tapi saran saya, Pak saya enggak mau jemur Pak. Obat jerawat mahal Pak. Ya udah, berarti dari makanan. Saya rasa di New York berkelimpahan ya. Susu, madu, ya, keju, keju ya, susu itu bagus. Telur ya, telur itu kapsul protein yang diciptakan Tuhan istimewa. Vitamin K2 juga ada di sana. Pak, apakah saya butuh suplemen? Oh, harus tes. Pastor Yongki saya izin diulang sedikit ya, biar teman-teman tahu semua. Jadi ingat, tidak boleh pakai perasaan. Perasaan saya enggak kolesterol, enggak boleh ya. Harus dicek. Ya, katakan sebelahmu, harus dicek. Jadi lab itu penting, data itu penting untuk membuat kita tahu kita posisinya di mana. Karena itu gembala saudara kepingin saudara konsultasi. Gak langsung datang, Pak doakan Pak saya kesurupan, ya enggak bisa. Kenapa dulu? Kenapa dulu? Anda habis dari Bali, main di pura. Oh Pak Yongki tahu, oh ini kuasa gelap. Oh kenapa? Ya jadi ada data. Sampaikan data, jangan dimanipulasi. Kalau habis salah sama istri, ngomong sama gembala supaya gembala nggak nganggap kamu ini salah apa gitu. Oh salah sama istri, ya minta maaf ya, kasih hadiah sama berdoa berubah kan gitu. Nanti kalau salah doa gimana? Ternyata cuma salah sama istri, gembalamu pikir wah ini kesurupan, nah kan repot ya. Jadi data itu penting. Nah, jadi saudara harus lab rutin. Anda tidak pernah lupa lab mobilmu. Cek mobil, ganti oli rutin. Tubuhmu tidak pernah kau cek. Jadi setahun sekali minimal. Kecuali ada kerusakan mendadak, ya periksa. Ya, oke, itu sebentar. Tapi yang mau saya kasih tips itu adalah tentang tadi kaki. Saya pemerhati di bidang kesehatan. Tapi saya kalau melihat orang datang ke dalam ketemu saya perhatikan kakinya. Kalau capster kan salon ya, kalau datang dilihat rambut. Kalau ahli kulit lihat kulit. Ya. Tapi yang lihat tadi cuma Tuhan ya. Kalau kita lihat ahlinya. Ya, kalau saya lihat kakinya. Kenapa? Kaki itu pondasi. Anda boleh hebat, tanganmu besar. Tapi kalau kakimu dirancang untuk berat 70, Anda besarkan 80 sampai 100. Memang gagah. Tapi tidak bertahan lama karena fondasinya lemah. Jadi kaki ini butuh diperhatikan. Kalau Anda berani nambah otot di tangan, Anda harus latihan kaki. Kenapa banyak di fitness orang tidak mau latihan kaki? Karena habis latihan kakinya masih dipakai. Jadi kalau habis latihan kaki itu males, capeknya setengah mati. Tetapi tips sedikit untuk yang ingin melangsingkan badan. Pasien saya kalau keluar negeri tidak usah latihan macam-macam. Menggerakkan kaki 15 menit akan menjaga lingkar pinggang Anda. Kenapa? Otot kaki itu besar. Gluteus maximus di pantat itu besar. Di paha itu besar.
Kalau Anda gerakkan kaki, berjalan, berlari, naik tangga, loncat, jangan manjat ya, manjat pohon nggak perlu ya. Lari, jalan, maka yang terjadi adalah metabolisme tubuhmu dijaga. Mana sih badan itu paling gampang sama kaki. Menggerakkan tangan setengah jam sama kaki 5 menit sama. Bayangkan. Jadi Anda berjalan pagi, ya 10 menit cukup. Pak, apa bedanya? Saya di New York banyak jalan, Pak. Habis naik ini jalan. Beda. Itu tidak dihitung, tapi dihitung penggunaan. Maka ada limbah capek. Tapi kalau olahraga, itu caranya bedanya sama jalan-jalan di mall apa Mbak Yu? Bedanya dia terhitung. Catat yang pertama, terhitung. Lalu teratur, itu penting. Jadi jangan gini ya, aku jalan-jalan pagi hari ini, besok siang, besok sore, besok akhir zaman. Jangan saudara, jalan-jalan itu kalau mau dihitung olahraga, jamnya sama. Mungkin Anda pernah sekolah dengan dulu, bisa nggak saya? Saya mau sekolah Senin, Selasa nggak sekolah? Nggak bisa, nggak sekolah itu namanya. Dihitung tubuh ketika teratur. Ya ingat itu ya. Terus jangan gini ya, hari ini aku jalan 5 menit, besok 10 menit, nggak bisa. Ya harus teratur, terhitung. Ya, itu penting. Nah karena itu saya akan kasih beberapa gerakan sedikit aja sebagai panduan Anda. Ya, oke, ini ya. Anda lihat aja. Oh, ini buku saya terbaru, Diet 5C. Jadi, saudara tak suruh bantu mail ya. Ya, ini bagus kiri atau kanan, tapi untuk 5C, Diet 5C ini akan saya bagikan hari ini. Hari ini Anda spesial akan dapat bahan khotbah yang belum pernah saya bawa. Bukunya aja belum terbit. Ya, ini karena memang saya karena New York loh. Ya, saya pernah kemana-mana ke Papua pun ada yang baru. Kalau Tuhan suruh, saya tidak berani. Saya berdoa, ya kemarin. Salah satunya ini, ajarkan kepada hamba-hambaku kekuatan di kaki. Itu tak kelihatan rohani, tetapi menunjang doamu. Berapa banyak pendoa tidak bisa berdoa karena lututnya sakit. Yang tersinggung katakan amin. Bukan karena tidak ingin doa, lututmu tidak kuat. Nah ini pentingnya, ayo kita lihat kesehatan, ini 5C nanti bahan khotbah nanti ya, kita akan khotbah proper nutrisi, ini covernya saya bingung ya, yang mana kiri atau kanan. Oke, ini yang pertama, jadi Anda lihat, gampang toh, Pak saya nggak bisa Pak ngitunginnya, nggak usah dihitung, sama nyanyi, glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Satu lagu habis, berhenti. Maka jiwamu diberkati, tubuhmu diberkati. Tepuk tangan dong untuk Tuhan. Ya, ngerti ya? Jadi nyanyi 4 kali kan cukup. Iya, sama gerak ini. Senin, misalnya gini. Saya ulang lagi ya. Cuma gampang kok. Nah, Pak saya enggak bisa sama kayak gitu Pak. Enggak apa-apa, itu kan contoh ya. Yang salah yang bagaimana Pak? Yang enggak mau gerak. Ya ngerti ya. Ya, pokoknya gerak dulu aja. Doa kok tanya, Pak Yongki saya enggak bisa doa. Doa ngomong kok bisa ngomong sama pacar kok enggak bisa ngomong sama Tuhan. Ini aneh-aneh. Nah gini ya, gerak. Ya gampang toh. Saya ulang lagi ya sebentar ya. Nah gini aja ya. Nanti bisa dilihat YouTube-nya. Yang kedua, Selasa. Nah, ayo. Kalau enggak punya tangga, pergi ke rumahnya Pastor Yongki, pinjam tangganya. Saya berguru ya. Karena kalau Anda stres, kortisolnya banjir. Kalau sudah banjir, metabolismemu terganggu. Nah, gini gantian, kiri. Nah, tadi kanan ya. Sekarang kiri yang naik dulu. Pak,
Harus pakai sepatu ya? Iya. Kenapa? Karena nanti olahragamu terganggu karena ibu jarimu hanya terbentur. Itu sepele ya. Yang pertama bukan hasilnya, safety. Karena safety membuat kamu bisa melakukan besok lagi. Dan itu baru lakukan, itu penting. Saya ulang lagi ya, kanan dulu. Nah, kanan, naik. Pak, ini bedanya sama naik tangga, Pak. Beda jauh. Beda jauh. Ya, karena ini turun melawan gravitasi, maka otot kakimu, lututmu diperbaiki. Ya, ini ya. Oke, yang ketiga hari Rebu. Nah, gampang sama tidur. Jangan sama lihat sinetron loh ya. Ini lihat Netflix, jangan ya sama nyanyi, menyembah gitu. Gampang kalau kayak naik sepeda. Pak, saya tidak punya sepeda, Pak. Ya ini aja ya. Gampang toh, sehat. Tapi kalau bisa ke toilet dulu, buang air kecil dulu ya. Saya ulang lagi. Nah, cuma gini. Kepalanya naik sedikit ya, tapi rahasianya dagunya ndak boleh nempel. Kalau dagunya nempel dada, maka lehermu tertarik dan sakit. Dan kalau dagunya ndak nempel dada, maka perutmu jadi bagus. Nah, perutnya ikut bagus. Ini bonus ya, kaki bagus, kuat, perut bagus. Oke, hari Kamis. Ya, ini gampang ini. Pak, saya enggak punya bola, Mak. Ya, pakai timba aja boleh ya. Tapi timba bisa lepas kalau bola enggak. Saya rasa banyak ya. Saya pernah di New York sama Pastor Yonggi itu. Saya hanya ngomong besok sudah datang, gampang sekali ya. Jadi bola bagus. Saya tirukan lagi. Nah, bagus. Jangan sampai turun ya. Harus seperti kursi. Kalau sampai turun itu untuk membentuk otot. Tapi kalau sampai duduk menguatkan. Tujuannya hari ini menguatkan. Ya, ini kok saya ngajari ini bukan untuk Pastor Yonggi loh, untuk saudara. Pastor Yonggi udah advance ini kalau gini. Sudah saya melihat dia latihan ya. Nah ini, ya yang terakhir ini hari Jumat. Nah ini lebar beda. Karena banyak perempuan pada dalamnya kendor, maaf ya. Jadi kalau dilatih bisa bagus, kuat. Ini bagus. Selebar apa Pak? Selebarnya. Ya, selama masih bisa turun bagus. Ya. Ini modelnya ikut Zoom ini hari ini. Saya izin dia bilang boleh kalau itu ibadah. Nah, jadi oke ya, ngerti ya. Ada yang tanya, Pak hari Sabtu Minggu Pak, gak usah ibadah. Anda itu latihan tiap hari maunya lupa Tuhan nanti ya. Minggu ibadah. Ya oke. Itu dari saya ya. Walaupun ini belum khotbah loh, masih pemanasan ya, supaya Anda siap. Nah, tadi lagu tadi luar biasa. Tuhan sanggup. Jadi orang Kristen itu tidak bermasalah dengan kesanggupan dari Tuhan. Masih percaya Tuhan nggak? Percaya Pak. Marah? Iya marah, tapi masih percaya. Orang Kristen nggak ada yang pindah agama toh. Gara-gara COVID aku pindah agama, nggak ada toh. Jadi orang Kristen itu tidak bermasalah dengan Tuhannya di bidang kepercayaan. Saya catat lagi ya, karena ini penting. Tuhan suruh saya ajar ini 2 slide aja, supaya menguatkan hatimu. Tetapi Anda bermasalah di bidang caranya Tuhan menolong. Saya ulang lagi, Anda percaya Tuhan sanggup menolong, tetapi Anda bermasalah dengan caranya Tuhan menolong. Anda kalau tidak pindah agama, masih ibadah, itu tandanya Anda masih percaya sama Tuhan. Tapi Anda ngomong gini, Pak, aku tidak ibadah minggu ini, kenapa?
Nah, itu kecewa. Masih tanya, kok bisa sih terjadi Tuhan? Salahku apa? Itu berarti Anda belum percaya caranya. Sean, anak saya, HP-nya rusak. Bagi dia, caranya itu mereparasi. Bagi saya, bapaknya, enggak, ya beli baru dong. Itu saya loh. Tuhanmu kadang-kadang berbeda. Dulu anakmu kecil, butuh uang sekolah. Kalau di Indonesia SD ya, hanya butuh berapa juta, ada mujizat. Tuhan ngirim orang ngasih. Sekarang kuliah, enggak ada yang ngasih. Gimana nih? Tapi jangan lupa, Tuhan membuat anakmu kumlot, pinter, beasiswa, tidak butuh duit. Jadi caranya Tuhan itu beda-beda. Tidak bisa, sekarang anakmu kuliah butuh, Tuhan kirim orang ngasih uang. Enggak, Tuhan bisa rubah anakmu pandai, beasiswa, tidak butuh uang. Itu juga karena Tuhan. Jadi cara Tuhan itu beda-beda. Tuhannya sama loh ya, orangnya sama, di dunia yang sama. Nah, untuk mengerti itu, saya akan tunjukkan 2 slide. Setelah itu kita belajar gizi. Ya. Oke, ini. Percaya sanggup Tuhan menolong, itu beda sama percaya caranya. Kalau Sadra, Mesak, Abednego, ini gak bermasalah dengan dua-duanya. Aku percaya Tuhan bebaskan. Tapi kalau Tuhan memasukkan aku juga nggak apa-apa, karena yang penting nggak kebakar. Karena nggak masuk supaya nggak kebakar. Ternyata masuk tapi nggak kebakar. Nggak apa-apa, nggak masalah. Anda butuh anakmu sekolah atau butuh uangnya. Anda di mata duitan, yang tersinggung katakan amin. Kalau Anda cuma butuh anakmu sekolah, caranya banyak. Anda pikir punya duit Anda hidup? Enggak, Anda butuh hidupnya atau butuh uangnya. Tuhan nggak suka Anda mulai cinta uangnya. Uang itu penting, tapi Anda harus lebih mencintai hidup yang diberikan kepada Tuhan. Nah, sekarang supaya Anda lebih maksimal, Anda lihat ini. Oh, yang ini beda lagi, ini waktunya Tuhan lebih sulit ini. Ini nanti kapan-kapan saya jelaskan waiting room. Karena banyak orang salah kaprah di waiting room. Doa, Tuhan minta percepatan Tuhan. Loh, ngawur. Saya tidak menolak percepatan. Tetapi ingat, kasus tertentu tidak ada percepatan. Contoh, orang hamil. Banyak pasien hamil ke saya tanya, Pak nutrisi, kan harusnya tanya, Pak nutrisi untuk menguatkan kandungan apa? Gitu ya. Dia tanya gini, lucu loh. Pak, nutrisi yang membuat cepat lahir. Duh ya apa sih kamu itu? Nah, lahir cepat 3 bulan enggak punya telinga ya apa? Kamu ini aneh-aneh. Jadi ingat, kalau Anda beli pisah, baik Kristen, tidak Kristen, ya nunggu pisahnya mateng loh. Jadi nanti kita belajar ya kapan-kapan. Dia tidak hanya butuh iman. Iman itu membuat kau masuk waiting room. Di waiting room butuh apa? Dari Tuhan banyak kesabaran, ketekunan, pengharapan. Nanti di sana ya. Oke, saya akan jelaskan tentang yang ini dulu. Caranya. Nah, ayo kita baca yuk sama-sama. Ada saatnya badai dalam hidupmu itu ditenangkan. Tapi ada saatnya Tuhan tidak menenangkan badaimu, tapi menenangkan hatimu. Karena Tuhan ingin engkau jalan di atas badai. Saya ulang lagi ya. Ada saatnya badai dalam hidupmu ditenangkan. Tapi ada saatnya hatimu yang ditenangkan. Supaya engkau berjalan di atas badai. Nah, ayo lihat gambar ini yuk. Ini gambar yang membingungkan. Sorry ya, saya tidak merendahkan Anda. Ini peristiwa di Danau Galilea yang sama, Yesusnya sama, muridnya sama, badainya sama. Tapi 2 peristiwa ini aneh. Yang pertama, kiri, dia dari Kapernaum. Kalau yang ke kanan, itu mau ke Kapernaum. Setelah ngasih makan 5.000 orang, yang kiri
Yesus tertidur di perahu, yang kanan dia berjalan di atas badai air. Nah, lucu, ada kata-kata yang lucu. Saya ambil dari muridnya Paulus, ponakannya Petrus yang sama, namanya Markus. Markus menulis lucu. Ia bangun, menghardik angin itu dan berkata, "Diam, tenanglah." Jadi dia ngomong sama badai. Lucu ya. Ini kayak kejadian dulu punya masalah di masa kecilmu, sakit, Tuhan bilang, "Sakit, sembuh." Gitu ya. Jadi Tuhan bicara sama penyakit, Tuhan bicara sama badai. Tenanglah. Tapi Markus yang sama ngomong gini. Dia ngomong, tetapi ia berkata kepada muridnya, "Tenanglah, ini aku." Jadi enggak ngomong sama badai, ngomong sama hati kita. Lihat, Yesusnya sama, badainya sama, di Danau Galilea yang sama, penulis yang sama mencatat, Yesus pertama tertarik menenangkan badai. Setelah naik kelas, Tuhan ingin menenangkan hatimu. Sejauh ini yang diberkati, katakan amin. Jadi saudara, ini penting ya. COVID Anda boleh minta hilang. Boleh, karena itu harus. Mungkin dulu ada penyakit lain, Tuhan langsung redakan. Tapi sekarang Tuhan ingin berkata, saya doa terus ini. Dan Tuhan ngomong, aku ingin anak-anakku tenang. Supaya aku bisa berperang bagi mereka. Karena dengan tenang, hanya dekat Allah saja, aku tenang. Ingat ya, tadi saya ngomong, kalau Yesus mendekat, ada kesembuhan. Kalau firman disampaikan, dia nggak tertarik meredakan badai. Firman Tuhan tidak meredakan badai, tapi meredakan hatimu, merubah kacamatamu, melihat sesuatu seperti surga melihat. Masalahnya sama. Kalau saya lihat New York, besar sekali. Tapi begitu saya lepas landas sampai luar angkasa, kok sampai luar angkasa? Maksudnya sampai langit. Langsung saya lihat, kan saya diantarkan Pastor Yogi. Begitu saya naik, New York hilang nih. Nggak ada kelihatan. Nah, kalau Anda dengar firman, masalahmu masih ada. Tetapi kamu naik seperti Raja Wali. Kacamatanya kayak Tuhan, lihat masalahmu, tidak kelihatan. Tuhan tertarik melihat kamu daripada melihat masalahmu. Tuhan tidak pernah kaget kekacauan di dalam hidupmu. Tapi Tuhan lebih kaget kalau kamu kurang percaya, Tuhan masih sanggup merubah kekacauan ini jadi kebaikan. Yang setuju katakan amin. Ingat ya, Tuhan masih sanggup. Ya, oke. Sekarang sudah, itu firman dari Tuhan. Sekarang Anda dapat hikmat dari Tuhan tentang kesehatan. Saya akan kejar karena ini buku baru yang saya sampaikan banyak ya. Jadi Anda sudah seperti bedah buku ini ya. Oke. Ini ada 4 gaya hidup sehat, 4M. M pertama, makan minum dengan benar. Ini yang akan saya ajarkan, proper nutrition. Yang kedua, olahraga teratur. Tadi sudah kasih tips ya. Pak, kalau saya enggak mau olahraga, makan aja gimana Pak? Salah. Mobil kalau diisi bensin terbaik, enggak pernah dipakai, rusak. Bukan karena enggak ada bensinnya, tetapi enggak dipakai. Ingat ya, manusia adalah makhluk bergerak. Anda tanya sebelahmu, kamu manusia atau bukan? Gitu ya. Jadi kalau ada orang malas bergerak, tanya ono. Ya misalnya suaminya malas olahraga, tanya, Pak kamu manusia atau enggak? Gitu ya. Tapi sama guyon, kalau dia marah, stres jadi vampir nanti ya. Oke, yang ketiga, menjaga tidur.
Pak, saya makan, olahraga, enggak mau tidur, Pak. Saya mau jadi Batman. Jangan ya. Nanti kamu masuk UGD. Tahu bedanya pasien rawat inap dan rawat jalan. Kalau makan kan bisa di rumah. Ternyata apa? Kalau ada pasien sudah olahraga, sudah jaga makan, belum sembuh, berarti dia kurang satu, istirahat. Kalau di rumah sakit, nggak bisa Anda nonton bioskop, nonton TV, nonton DVD. Lampu dimatiin, dicus, ngantuk Anda ya. Kalau Anda macam-macam nggak tidur, dicus, tidur. Nah, jadi itu bedanya sehingga di rumah sakit cenderung apa? Dihitung makannya, dihitung geraknya, terapi, fisioterapi, lalu tidurnya dijaga. Cuma rumah sakit nggak punya satu. Yang nggak bisa sembuh-sembuh di rumah sakit, isoman itu meninggal di rumah sakit, kenapa? Karena ini. Karena rumah sakit tidak bertanggung jawab terhadap yang terakhir. Mengelola stres. Ini tidak ada hubungannya sama rumah sakit. Ya, susternya sendiri stres kok. Kok Anda minta susternya ngurusin Anda? Susternya aja pakai APD sudah stres. Jadi stres sendiri-sendiri. Itulah gunanya ibadah. Itu mengcover stresmu. Mau enggak mau kalau ibadah, Anda masih marah, itu cuma perasaanmu. Karena stresmu tidak tahan dalam hadirat Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Itu hebatnya firman. Saya pernah ya, capek menghadapi tugas sekolah akhir dan banyak pasien ngarang buku. Istri ngomong jadi ndak enak nadanya jadi E minor, D minor gitu. Jadi salah terus dia. Tapi begitu dia dengar waktu itu kebetulan khotbahnya siapa saya lupa. Yang anak muda itu disetelkan khotbah luar negeri ya. Disetelkan khotbahnya tiba-tiba saya bisa katanya istri saya senyum-senyum sendiri. Firman Tuhan itu berkuasa. Jadi kalau Anda lagi mangkel, lagi nggak mau ngomong sama orang, setel khotbah. Nanti lama-lama dia berkuasa merubah hatimu. Karena manusia nggak bisa merubah hati. Jadi sorry ya, lebih penting dari 3 tips itu, yang terakhir ini paling penting. Karena stres membatalkan makanan terbaik. Stres membatalkan tidur terbaik. Pernah enggak tidur 8 jam? Bangun masih capek karena Anda masih stres. Ya, oke, itu enggak saya bahas. Saya bahas yang proper nutrition yang merah. Oke, diet ini perlu saya luruskan karena banyak orang yang mengartikan diet salah. Diet itu apa sih? Ayo pakai definisi ya. Diet itu bukan tidak makan. Diet itu adalah yang pertama ada unsur perencanaan. Yang kedua, ada tindakan. Percuma merencanakan. Misalnya gini, saya besok diet hari Selasa. Besok diet saya. Ini hari misalnya hari Kamis gitu. Cuma ditanyain, kok nggak diet? Lah ya besok gitu. Besok terus sampai akhir zaman. Ya, yang tersinggung katakan amin. Ya, banyak orang janji diet. Ya. Nah, ternyata perencanaan tanpa tindakan percuma. Nah, nanti di buku ini lengkap. Belanja itu menentukan. Tolong ya, kamu kalau masuk ke supermarket, jangan masuk ke area yang mendatangkan diabetes ya. Kakimu itu jangan melangkah ke tempat kejahatan. Melangkah dulu ke tempat apa? Sayur. Gitu loh. Jangan bilang gini, Pak di sayur rame, Pak saya ke coklat dulu. Jangan, coklat itu bagian terakhir. Sayur dulu, buah, gitu loh. Pak kaki saya enggak mau ke sana, Pak. Ya, didoakan nanti bisa ke sana. Ya, itu roh jahat itu. Ya, oke. Lalu apa? Pengaturan. Pak saya diet, Pak. Nggak pakai nasi, nggak pakai karbo. Saya diet, Pak, nggak pakai sayur. Loh, memangnya kamu singa? Loh, kamu itu bukan singa, ya. Pak, saya sayur aja, Pak. Kayak vegetarian. Belum saatnya kamu gitu. Apakah tidak boleh? Boleh. Harus diatur. Contoh ya, tempe
ketemu tahu atau tempe, ketemu sama buncis, itu lisin ketemu arginin, itu seperti daging stick, ngerti ya? Jadi, Anda kan nggak tahu itu. Nah, akhirnya jangan ngawur, ya, butuh hikmat. Pertama diatur, lalu terdiri dari makan dan minum. Pak, saya diet, Pak, tapi saya enggak minum, enggak bisa. Pak, saya minum, enggak mau makan, Pak. Minum supaya kenyang, enggak sih. Terakhir apa? Kesehatan optimal. Jadi diet adalah suatu perencanaan untuk mengatur pola makan serta minuman sehingga mencapai kesehatan optimal. Kenapa? Ada orang jaga makan tapi masih minum alkohol. Ada orang minum air putih. Saya enggak suka minuman-minuman yang lain, tapi masih makan jeroan. Yang tersinggung katakan amin. Jadi kalau Anda jaga makan, jaga minum. Yang benar dua-duanya. Katanya Yesus, yang satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Kalau contohnya gembalamu misalnya, Pak, saya perpuluhan, tapi saya enggak hormat orang tua. Enggak bisa. Pak, saya enggak mencuri, saya cuma membunuh. Enggak boleh. Yang satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Ngerti ya? Jadi ingat, diet itu ada perencanaan. Pak, saya mau ke supermarket, Pak, mau belanja diet. Tiba-tiba ada suara di telingamu. Diskon 60%, permen coklat. Loh, itu loh, gangguannya banyak. Ya. Jadi kamu nggak bisa nggak perencanaan, dicatat. Tadi saya bangga ya, Pastor Anda ini termasuk senior, tapi punya kebiasaan bolpen, nulis, catat. Itu penting loh. Pak, nanti kan ada YouTube bisa diulang, beda. Anak kuliah denger Zoom sama nyatet beda. Nanti kalau Anda butuh, saya kirim materi ke Pastor Yonggi ya, untuk dibagikan. Tapi catat yang nggak ada di slide. Ya, oke. Jadi ingat ya, direncanakan, teratur, dan terorganisasi. Ingat itu ya. Oke, sekarang lanjut ya. Jadi diet itu ada yang diet nggak makan apa, tidak salah. Nah, sekarang diet 5J. Diet 5J ini memang saya yang bikin, tapi dari pembelajaran di rumah sakit. Kenapa kalau orang diaturkan di rumah sakit ke penyakitnya sembuh? Karena kami yang ngatur. Jadi enggak bisa ya, kalau Anda beli mobil bensin, diisi solar. Enggak bisa. Jadi Anda harus ikut aturan. Nah, sementara ini kan Tuhan mempercayakan kepada saya hikmat. Nah, saya sebagai pengajar, gembala, ada nabi, ada apa, semua untuk mendidik Anda dalam kebenaran. Ya, jadi saya sebagai posisinya di sini sebagai pengajar, gitu ya, sebagai guru. Nanti ada nabi Tuhan, ada gembala, ada evangelis, macam-macam ya. Oke, sekarang saya akan jelaskan 5J. 5J ini saya bikin berdasarkan yang dilakukan di rumah sakit. Yang pertama, jangan telat makan. J pertama. Jangan telat makan lebih penting daripada lainnya. Pernah nggak Anda masuk rumah sakitnya ngomong, susternya, sorry ya, hari ini telat makannya. Berasnya habis, sayurnya kosong. Nggak ada itu, rumah sakit apa itu. Jadi ingat, kenapa di rumah sakit teratur? Karena nggak telat makan. Kenapa di rumah Anda sering sakit? Sik, ada khotbah bagus, nggak mau makan. Sik, mau doa, sudah bangunnya jam 10 pagi, doanya 2 jam, nah makanmu kapan ya? Peristiwa 5.000 orang ngasih makan, Petrus ngomong, Yesus tempatnya jauh, suruh mereka pergi cari makan. Yesus marah loh, tidak, kamu yang harus kasih makan.
Kenapa Yesus menghadapi orang lapar tidak ngomong gini? Dalam nama Yesus kenyang. Kenapa gitu? Ayo. Jadi orang Kristen itu harus makan. Yang tersinggung katakan amin. Ayo, katakan sebelummu harus makan. Jangan telat makan. Ini penting. Ibadah ya. Hari ini saya bangun lebih pagi dari biasanya. Karena Mega harus menyiapkan makanan sebelum saya khotbah. Sebelum jadi berkat, tidak ada orang nulung orang tenggelam kalau dia nggak bisa renang. Saya harus jaga kesehatan saya supaya saya bisa mengajarkan kesehatan. Ya, ingat ya. Yang pertama apa? Jangan telat makan. Itu hukumnya. Jangan telat minum. Ya, oke. Yang kedua, jenisnya harus benar. Nah, ini J kedua. Semua huruf J ya. Jangan telat makan. Jenisnya harus benar. Anda kalau dapat materi ini, wah seneng loh, terima kasih sama Tuhan. Bukunya belum keluar ini ya. Covernya aja belum jadi. Tadi saya milih. Ini, jenisnya harus benar. Di rumah sakit itu ada ayam goreng toh. Kan nggak mungkin di rumah sakit ayamnya ayam godok, ini ayam rebus gitu nggak ada. Itu kan Hainan ya. Itu di Singapura itu, bukan rumah sakitnya. Gini loh, orang kan banyak, Pak, gorengan bikin kolesterol. Enggak, di rumah sakit masaknya digoreng. Masak dibakar, barbecue, itu kan kafe ya. Aneh-aneh nih. Nah, tetapi ayam goreng ada, tapi enggak mungkin kepalanya. Enggak mungkin toh, mana ada rumah sakit ngasih kepala ayam. Kenapa suster? Supaya Anda jadi kepala nggak jadi ekor. Ngawur aja, nggak ada itu. Rumah sakitmu itu. Jadi Anda ngerti ya, kepala sama leher tidak untuk dimakan. Kenapa? Toksin. Kita periksa mata, lidah, karena di sana ada tumpuan toksin. Oke itu ya. Kedua, tidak boleh makan jeroan apapun. Oh, apalagi di Surabaya, saya kasih contoh. Nggak ada rumah sakit yang ngomong, Ibu hari ini menunya spesial, soto babat. Nggak ada itu. Nggak ada, itu rumah sakitnya mamamu. Nggak ada. Nggak tahu kalau di New York ada ya. Hari ini ya usus goreng gitu. Nggak tahu saya. Menurut saya nggak ada. Ada yang tanya kemarin, saya waktu khotbah di daerah Vietnam ya, di daerah-daerah timur-timur Asia yang suka makan anane itu. Orang Indonesia di sana tanya, Pak kalau RW boleh dimakan Pak? Loh. Ya kalau kamu bisa makan RW ya harus makan RT-nya. Ya masa RT dimakan? Nggak ada rumah sakit itu. Hari ini rica-rica guguk gitu nggak ada itu. Ada yang tanya lagi, Pak B2 Pak? Nah ini pertanyaan yang membuat Anda berdebat-debat. Saya lihat ya wajah Anda di Zoom ya, itu lebih tertarik pengajaran ini daripada iman. Oh, ngawur aja, enggak boleh ya. Kalau sudah ngomong B2 itu iman bisa goyang. Saya enggak bisa ngomong banyak, cuma tunjukkan sama saya. Rumah sakit yang ada menu itu. Di Jerman terkenal knuckle atau kaki babi yang digoreng kering deh. Tapi di rumah sakit Jerman enggak ada menu itu. Enggak ada. Sosis, enggak ada itu. Hari ini sosis enggak ada. Kasihan ya, wajahnya langsung kecewa semua. Enggak kok, Yesus masih ada. Ya, Yesus masih ada. Jangan takut. Saya kalau lihat gak tega saya. Ya anggap aja saya enggak ngomong tadi ya. Itu. Di Cina, di Hong Kong saya penelitian enggak ada itu. Apakah makan itu dosa? Tidak. Jangan orang lain menghukum kamu dengan apa yang kamu makan. Ya.
Sementara Anda tak bikin senang dulu ya. Dulu wajahnya senyum semua. Wah, senang saya kalau lihat. Endorfinnya keluar. Tapi harus lihat ini sampai selesai. Itu akan saya jawab di berikutnya. Tapi tidak ada dosa. Sejak ada Yesus, apa yang kau makan tidak membuat kamu dosa. Tetapi Tuhan memberi hikmat. Contoh, Anda tidak ngisi bensin mobilmu, dosa enggak? Itu bahasa Inggrisnya goblok. Tidak dosa. Ingat ya? Jadi banyak hal yang tidak mempengaruhi ke surga. Contohnya, makan salah, itu tidak mempengaruhi Anda ke surga. Tetapi Anda masih hidup. Bukan surga. Anda masih di bumi. Tanya sebelahmu, kamu sudah mati atau hidup? Nah, gitu ya. Kalau hidup, ayo ngomong yang berkualitas. Membuat nama Tuhan dimuliakan. Ya, oke. Ayo kita masuk lagi. Jenisnya harus benar. Ingat itu ya. J ketiga, jelas komposisinya. Nanti ini saya jelaskan. Maksudnya apa? Harus ada sayur. Di rumah sakit, sayur apapun pasti ada. Saya sejak makan sama Pastor Yongki di New York itu ya, saya pernah diajak ke mana gitu loh. Itu beli stik ada Brussels. Sejak itu saya beli Brussels frozen kan. Di sini tidak ada ya. Itu nutrisinya full. Itu di Indo tidak ada. Anda bersyukur. Itu untuk kanker autoimun sembuh loh. Sama-sama pahitnya, tapi lebih bikin kepahitan pare. Pare lebih bikin kepahitan. Cuma bukan hati, lidah aja. Jadi Brussels itu bagus. Ya kalau Anda lemah, tubuhnya gampang capek, makan Brussels. Itu daya tahannya kuat. Oke, harus ada sayur. Jadi sekali, kalau pagi Anda tidak ada sayur, paling tidak siang ada sayur. Kalau siang nggak ada sayur, Pak, saya juga siang makan sate, steak. Ya udah malam. Pak, saya malam makan tergi, Pak. Ya udah besoknya. Pak, besok nggak ada sayur, Pak. Ya udah, ke surga saja. Ya, Anda ini aneh-aneh aja. Jangan ngotot ya. Pokoknya diatur sehari sekali. Terus kedua harus ada lauk. Ada lauk. Nanti Anda baca di Matius, Tuhan Yesus tanya gini, muridku, apakah engkau ada lauk pauk? Gitu. Anda baca ya Matius terakhir. Waktu Yesus menampakkan diri sama Petrus, dia tanya, kan Petrus kecewa, dia jaring ikan. Yesus tanya, adakah lauk pauk? Nah, saya belajar dari sana, lauk pauk itu penting. Harus ada karbo, harus ada lauk pauk. Dulu Tuhan ngasih mana, karbo, ngasih burung boyo, itu protein. Lalu zamannya Elia, Tuhan ngasih daging, ngasih roti. Yesus ngasih ikan, ngasih roti. Karbo tanpa protein jadi diabetes. Saya ulang lagi ya. Jadi karbo hari ini misalnya gini, saya cuma makan nasi aja sama mie. Jangan ya. Makan mie boleh, nasi boleh, tapi usahakan ada lauk. Ya. Jadi di rumah sakit pasti ada lauknya. Di rumah sakit pasti ada karbonya. Di rumah sakit pasti ada sayurnya, pasti ada buah potong. Catat itu baik-baik. Kalau Anda tidak pinter, paling tidak Anda mau diajar. Di rumah sakit, tidak mungkin tidak ada buah. Mau apel, pepaya, pisang, apapun buahnya harus ada buah. Nah, buah beda sama sayur. Buah untuk vitalitas. Sayur untuk sistem. Saya ulangi ya. Tulang, darah, otot, berpikir, itu sayur. Jadi kalau Anda tidak makan sayur, hidup enggak, Pak? Hidup. Anda dapat nasi, Anda bisa jalan. Tapi dipanggil enggak dengar. Apa?
Apa bro? Apa? Nah itu berarti kurang sayur. Kalau suamimu dipanggil tidak noleh, jangan marah, kasih sayur. Ya, pasti noleh. Nah, ininya saudara, sayur tidak tergantikan dengan buah. Pak, saya makan buah, enggak makan sayur. Beda. Ya oke ya, ngerti ya. Pak, saya makan nasi buat apa? Roti buat apa? Karbo untuk energi. Kalau Anda enggak makan karbo, hidup, tapi mengalami kelelahan kronis. Apakah itu? Anda tiba-tiba hidup tapi gini, males aku, kok enggak bergairah aku ya? Lihat istrinya cantik, dandan sudah sampai bedaknya sekilo ya, bedaknya sekilo, masih nggak menarik. Itu bukan karena apa-apa. Jangan salahkan setan. Anda belum makan karbo. Pak, saya makan daging kuat loh. Beda. Saya katakan ya, untuk jadi daging, untuk jadi tenaga, melewati proses gluconeogenesis. Dan itu tidak sembarangan. Sekarang protein, buat apa? Untuk pemulihan sel. Coba ya, kalau malam ini Anda makan nasi dan mie tanpa ada lauknya, besok pagi Anda akan merasa gini, loh ada yang nggak beres ini. Karena sistem hormon antibodi itu dari protein. Kalau Anda kena COVID kan diperiksa IgG, IgM. What is that? Itu antibodi, imunoglobulin. Itu artinya apa? Protein. Jadi tanpa lauk, proteinnya tidak terbentuk, antibodi tidak terbentuk. Nanti ya. Jadi jelas komposisinya apa? Ada lauk, ada nasi, atau karbo, atau roti, ada sayur, ada buah. Pak, proteinnya gimana? Tak jelaskan ya. Double. Double itu bukan ayamnya dua, tapi ayam sama telur, daging sama ikan, itu ya. Ingat ya, double artinya bukan dua, tapi sumbernya dua jenis. Oke, J ketiga. J keempat apa? Jumlahnya tepat. Kata Yesus harus secukupnya. Ada nggak di rumah sakit itu yang ngomong ini? Suster, enak ya suster, tambah bisa tambah. Lucu ya? Katakan sebelahmu, jangan lucu kamu, gitu ya. Makan kok tambah-tambah. Ya, bensin udah penuh kok tambah. Mumpung gratis, jangan ya. Ukuran manusia beda. Jadi laki dan perempuan beda. Bisa nggak yang perempuan angkat tangan? Saya mau tahu yang perempuan. Yang punya tangan aja, nggak punya tangan nggak usah. Oh ya, tahu saya. Jadi jelas ya, kalau perempuan itu nggak cuma butuh hidup, butuh cantik. Nggak apa-apa Pak, saya perempuan tapi Goliat kok. Loh, jangan ya, jangan. Esther gitu loh, cantik tapi rohani gitu. Jadi tanganmu harus kecil, pinggangmu harus kecil. Biar suamimu itu kalau peluk enak gitu. Enggak Pak, enak gemuk Pak, empuk Pak. Jangan ya. Kalau empuk kan sofa ya. Ini istri nih. Biar tersinggung enggak apa-apa. Firman Tuhan itu menunjukkan kesalahan ya. Pendidik dalam kebenaran. Yang penting kan saya ngasih solusinya, enggak marah aja. Nah, sorry ya, saya mungkin itu ya enak. Tapi itu penting loh. Anda perempuan, jadi makannya lauk enggak boleh kurang dari suamimu. Karena lauk membuat hormon yang sama. Tapi karbo harus setengah. Jadi kalau makan burger misalnya, ya saya lupa Pastor yang berapa itu ya, enak sekali dunia. Kalau laki, ya rotinya kan dua, dimakan semuanya. Kalau perempuan, ya tolong ya, rotinya kan dua, atas bawah. Satu aja. Karena kalau perempuan, karbonya sebanyak laki,
maka hormonnya nggak sesuai. Jadi gampang kok ngatur perempuan sama laki itu cuma karbonya aja setengah, proteinnya sama, sayurnya sama. Tapi kalau mens, yang masih mens ya, terutama mens atau habis sakit, proteinnya malah harus double dari suami. Gitu ya. Itu. Ini seneng ini kalau launya double seneng ini. Ya, katanya Pak Yo, Pak, punyaku aja gitu Mas gitu ya. Oke, ngerti ya? Jadi jangan jumlahnya harus sesuai. Sekarang J kelima, apakah ini? Nah, ini jamnya teratur. Jadi jamnya ini penting. Kalau dokter ngomong yang ini diminum pagi ya, yang ini diminum malam aja, gitu ya. Jangan dilawan ya. Tidak apa-apa, semua bersama aja dalam nama Yesus. Tidak bisa. Itu cara tercepat pulang ke rumah di Bapak itu ya. Anda nggak boleh, harus ikut aturan karena apa? Ada aturannya. Hidup, tapi kalau mau maksimal, tidak ada kelainan, tidak ada gejala tambahan, harus teratur. Gampangnya gimana Pak? Gini aja, ikan. Fish itu beda sama seafood. Fish itu ikan. Kalau seafood itu sesuatu selain ikan yang di air. Ikan pagi, siang, malam bebas. Loh, enak toh. Jadi makan ikan nggak usah mikir. Oh ini malam loh, boleh. Pagi loh, boleh. Ya. Jadi siang boleh. Ikan ya. Sekarang ngomong soal ayam. Kalau mau spesifik saya ajari. Dada ayam bebas dimakan pagi, siang, dan malam. Kalau paha, Anda pagi dan siang. Itu tidak menambah berat. Enak kan? Sekarang dapat ilmu. Nah, ini malam ini ikan aman ya. Sapi sekarang ngomong sapi. Sapi dan ponakannya ya, termasuk kambing, domba dan macam-macam itu kan banyak keluarganya. Onta ya, karena ada saya ngajar di Arab itu ada yang makan onta. Oke. Sapi hewan kaki 4 selain meja itu hanya bagus dimakan siang. Duh Pak, saya makan pagi kok enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Nanti kalau numpuk, limbahnya enggak enak. Tapi kalau siang, termasuk kolesterolnya masih kepake. Jadi kalau Anda masuk ruang steak, makan siang. Ya, masuk restoran, siang enaknya makan apa ya? Steak gitu. Kalau malam, ikan. Pak, kalau saya makan malamnya, steaknya malam enggak? Ada tekniknya. Pagi ikan, siang ayam, sapi malam. Besok jangan lagi. Hanya makan steak malam kalau ada dinner bersama orang lain. Loh Pak, kalau saya terlanjur makan sate pagi, siang gulai, malam steak Pak. Nah ya, itu UGD ya. Jadi ingat, kalau Anda nggak mau diatur, Tuhan akan ngirim orang mentor untuk ngatur Anda di rumah sakit. Misalnya Anda tidak mau jadi suami yang baik, Tuhan ngirim mentor. Pasti itu, nggak mungkin. Jadi menurut saya, orang yang dididik itu enak. Ya, oke ya, itu 5J. Oke. Yang sekarang 5B. Hari ini spesial sedikit ya. Oke, 5B agak cepat. Ini belum ada yang dengar. Yang tahu cuma surga sama Anda sama saya ini. Ini baru ini. Sungguh ini belum ada. 5B. Di Google ya nggak ada ya. Penulisnya ini sedang ngomong sama Anda kok. Kalau sudah terbit, masuk Google. Bila mana Anda makan? Nah ini penting. Makan pagi,
makan siang, makan malam beda. Lalu bagaimana perasaan Anda saat makan? Ini menentukan metabolisme. Kalau bisa, habis marah-marah, jangan makan. Metabolisme jadi lambat. Yang gula jadi diabetes. Lemak jadi kolesterol. Ya saya nggak dalam, tapi intinya Anda harus tahu itu. Kapan makan itu menentukan. Pagi, siang, malam menentukan. Nggak mungkin toh Anda pagi langsung makan steak berat itu nggak mungkin. Kedua apa? Perasaanmu menentukan apa yang kamu makan dan jadi apa makan. Yang ketiga, berbuat apa saat makan. Ini penting ya. Waktu Anda ngetik komputer sama makan, berbeda sama Anda makan di meja makan. Karena itu, walaupun saya orangnya terbuka, pestermu juga terbuka, diharapkan kalau Zoom jangan sama makan cakwe, ya makan roti goreng, jangan. Walaupun pastormu sabar, saya juga santai. Saya kalau kuliah, itu ngajar ya, bebas. Saya disenangi banyak mahasiswa. Nilainya murah, ya, ya. Sorry ya, orang yang ganteng, gitu. Pokoknya saya itu plusnya banyak. Tapi saya ngomong, kamu makan boleh, tapi itu merusak metabolisme. Ingat ya, lihat film sama makan popcorn, itu salah. Kalau bioskop ya, jual popcorn, itu untuk dimakan sebelum filmnya mulai. Waktu mulai enggak boleh. Nanti yang paling ringan ya, tersedak. Kalau paling berat, metabolisme kacau. Berarti ya, jadi apa yang kau kerjakan, apalagi ada yang sama lari maraton sama makan burger, wah itu keterlaluan. Enggak boleh itu. Ada loh di tempat fitness, itu pasien saya datang ke pagian, oh aku sama makan roti ya, belum makan. Duh, aku bukan enggak boleh. Pertama, kotor tanganmu. Kedua, metabolisme kacau. Ngerti ya sekarang? Jadi jangan biasakan anak-anak itu ya, anak-anak bangun terlambat, dia sarapan sama lari. Enggak boleh. Karena akan merusak. Yang terakhir, kelima, bersama siapa Anda makan? Nah ini menentukan. Anda makan sama istri, wah banyak, enak. Mau makan salah, istrimu langsung jadi polisi, FBI. Ayo, enggak boleh. Ngawur aja kamu. Aku mau kamu hidup, Pak. Gitu ya. Aku belum bosan sama kamu. Nah gitu, pasti ada polisinya. Tapi kalau enggak ada sama istri, kalau sama musuh, waduh, kamu enggak tahu apa yang kamu pesan. Coba ya, Anda makan sama musuhmu di sebuah restoran. Langsung orangnya tanya, Pak pesen apa? Terserah. Pokoknya yang bisa dimakan. Kamu juga mau gitu ya. Orang itu, sorry ini sungguhan loh. Saya enggak bergurau. Jadi menentukan Anda mikir. Contoh kalau Anda baik-baik, sayang mau makan apa? Yuk makan yuk. Tapi tadi aku sudah makan ini, kamu belum toh? Enak gitu loh. Tapi kalau makan sama rentenir, waduh, ditagih utang makan, bisa-bisa itu lap meja makan dimakan ya. Tapi intinya itu menentukan. Jangan salah makan siang sama teman kantor yang orang Surabaya bilang mencekno. Jangan. Pasti Anda salah. Kalau Anda makan sama saya, masa gini, Pak Yo, mau enggak jeroan? Enggak mungkin toh, enggak mungkin toh. Kalau Anda makan sama saya, pasti benar. Jadi itu jangan makan bersama orang yang enggak punya masa depan baik. Nah, itu ya. Terakhir,
berada di lokasi mana. Ini penting. Di rumah ada 3 lokasi. Di meja makan, di kasur, di sofa. Beda ini. Di restoran, kenapa ada tempat mahal? Saya lupa, Pastor Yonggi, kita pernah makan di Berkati itu, mana ya, view-nya bagus, di lounge, lihat kota New York. Nah, itu beda. Anda makan di lounge, Anda makan di kafe, itu beda. Makan di mana? Di stasiun, ada banyak di kafe, di lounge, itu menentukan, saudara. Nah, kalau di rumah, saya nulis buku judulnya gini, kesehatan dimulai dari meja makan. Nggak ada kesehatan dimulai dari meja komputer itu, nggak ada ya. Ngerti ya, saudara? Ini penting loh, jangan remehkan. Kalau Anda nggak bisa ngatur ini, rumah sakit akan ngatur Anda. Karena itu kalau di rumah sakit, makannya cuma satu, di kasur. Bisa ngomong, suster saya mau di lounge, nggak bisa. Ngerti ya? Itu penting ya. Ini sudah saya rangkai. Kalau Anda menjalankan, aman. Ini belum ngomong soal Yesus loh ya. Yesus yang berkuasa itu. Wah, wis. Nah, sekarang setelah 5J, 5B terakhir. Setelah itu kita bisa doa ya. 3A. Nah, ini gambarnya istri saya ini ya. Ini ya. Apakah makanan ini berguna untuk tubuh saya? Itu kalau ini ada 1 Korintus ya. Semua boleh, tapi tidak semua berguna. Kalau ketemu makanan tanyai. Ketemu makanan dan minuman. Contohnya ini. Ini saya bawa madu. Saya kalau pagi, kalau hamba-hamba Tuhan ya, kalau mau niru, kalau mau zoom, siapkan madu 2 sendok. Lemon dicampur di air. Ini kalau Anda minum, stamina Anda bicara 2 jam, 3 jam, masih oke. Jadi penting ya, berguna enggak madu? Ditanyai ya. Kalau ketemu soto, ditanyai, soto, apakah kamu berguna buat saya? Itu penting. Ingat, ahli gizi membedakan dengan Anda itu. Saya kalau ketemu makanan, tanya, kira-kira ini berguna enggak? Kata Paulus, semua boleh, tapi enggak semua berguna. Gitu ya. Jangan tanya gini ya, makan ini dosa apa enggak? Jangan. Tanya, berguna apa tidak? Kedua, apakah makan ini membangun kesehatan saya? 1 Korintus mengatakan semua boleh, tapi tidak semua membangun. Dengarkan saya. Loh, kenapa kamu makan permen? Permen kira-kira berguna buat kamu enggak? Membangun enggak? Enggak kok, saya hanya makan untuk lucu-lucuan aja. Loh, jangan. Makan itu pertama berguna, kedua apa? Membangun. Ketiga, apakah makanan ini membuat saya kecanduan? Semua boleh, tapi aku tidak membiarkan diriku diikat oleh sesuatu. Ayo kita praktek yuk. Kopi, ayo kita tanya sama kopi yuk. Kopi, apakah kamu berguna buat saya? Lalu kopinya menjawab, ya, saya bisa membuat Anda segar, nggak ngantuk. Oke, berarti kopinya berguna, boleh minum kopi. Wah, waktu saya ngomong berguna minum kopi, langsung semuanya, hore, Pak Yu diurapi Tuhan, gitu langsung ya. Pak, kopinya boleh pakai gula? Enggak boleh. Pak, kopinya boleh pakai es? Enggak boleh.
kamu ini tanya kesehatan atau tanya enak-enakan ya? Kopi gitu ya. Nah, ini ya. Pertanyaan kedua. Kopi, apakah kamu membangun kesehatan saya? Nah, kopinya jawab. Iya dong. Saya kan kafein. Kafein kan membangun jaringan kulit. Kalau Pak Yu nggak percaya, setiap kosmetik ada kafeinnya. Kulitnya segar. Berarti bolehlah ya. Asik, dia berguna, dia membangun. Yang ketiga, tanyai, kopi, apakah kamu ini bikin saya kecanduan? Itu sih terserah Anda. Jadi, saudara, kadang-kadang yang bikin tidak salah kopi itu bukan kopinya, tapi kecanduan. Kalau Anda tidak kecanduan kopi, boleh. Tapi kalau Anda kecanduan, tidak boleh. Hidup ini harus kecanduan, enggak? Harus. Kecanduan mengampuni. Ya, misalnya gitu ya. Kecanduan memuji Tuhan. Kalau Anda kecanduan itu, hati Tuhan seneng. Apel. Apel, kamu itu bisa bikin aku berguna enggak sih? ya aku kan mengandung polifenol. Bagus buat jantungmu. Berarti boleh. Apel, apakah kamu ini membangun kesehatan saya? Loh, saya ini mengandung vitamin A. Jadi membangun imunitas. Boleh. Terakhir ya, apel, apakah kamu bikin saya kecanduan? Nah, sekarang saya tanya, saudara ada enggak yang enggak makan apel pusing? Ayo, jujur. Jadi apel boleh, jeroan. Babat, usus, apakah kamu berguna buat saya? Ya, saya berguna buat bikin sakit jantung. Loh, jangan. Jadi ingat ya, apapun harus ditanyakan. Jangan didoakan dulu, tanya dulu. Banyak orang salah. Jeroan didoakan. Tuhan yang memisahkan daratan dan lautan akan memisahkan kolesterol. Anda bisa. Doa sebelum makan untuk mengucap syukur. Masih dikasih hidup, masih punya istri, anak, bisa makan. Makan di rumah, tidak di rumah sakit. Ingat ya, doa untuk makan hanya mengucap syukur. Dan doakan bakteri, virus yang tidak tampak. Itu bagiannya Tuhan. Yang kelihatan, ditanyakan. Apakah berguna? Apakah membangun? Apakah bikin kecanduan? Itu 3A. Saya rasa, ini terakhir. Mau nggak tentang stres? Bester, masih bisa? Oke. Misalnya Yohanes Sunardi yang sama, atau perempuan ini ya contohnya, yang sama, bisa sukacita, bisa stres. Bisa sukacita, bisa stres. Ini orang yang sama, bisa tertawa, bisa marah. Kalau dia marah, sedih, maka otaknya yang sama mengeluarkan tanda bahaya. Dan tanda bahaya, ini perhatikan ya, penting. Tanda bahaya ini berkelanjutan menjadi apa? Menjadi kortisol. Kalau sudah kortisol diproduksi, dia menghasilkan kelemahan imunitas. Ini Anda jangan remehkan ya, terjadinya nggak langsung, sehari, 2 hari, 3 hari. Karena itu kalau punya masalah, konsultasikan gembalamu, ibadah, minta Tuhan tolong. Lalu kalau sudah lemah apa? Infeksi, baik COVID, baik keputihan, baik infeksi apapun. Kedua, otak yang sama waktu sedih, dia menghasilkan
fat or flat. Apakah ini otomatis darah tinggimu naik? Otomatis gula darahmu naik? Otomatis asam lambungmu naik dan Anda sakit. Tapi kalau orang yang sama gembira, yang terjadi adalah otaknya mengeluarkan endorfin. Endorfin menghasilkan apa? Gula darah turun, semua asam lambung turun. Jadi ingat ya, baik Kristen, tidak Kristen, anak Tuhan, bukan anak Tuhan, Anda bisa milih. Tuhan sudah bikin sistem. Kalau kamu gembira, kamu sehat. Kalau kamu susah, tidak sehat. Jadi hati yang gembira adalah obat yang manjur. Oke, itu dari saya. Pastor Yonggi, izinkan saya berdoa untuk kesehatan. Tuhan, aku bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Apapun yang kami alami, apapun yang kami derita, itu tidak masalah buat Tuhan. Karena kami tahu Tuhan dulu menolong, sekarang pasti menolong. Dan nanti ke depan akan memake up kami. Dalam nama Yesus, hamba sebagai hamba Tuhan berdoa, mengucapkan satu nama di atas segala nama. Dalam nama Yesus, gula darah diturunkan. Darah tinggi distabilkan. Darah kental Tuhan dienjarkan. Bahkan yang isoman, yang punya saudara sakit COVID, cepat sembuh dan sehat. Ginjal yang sakit diperbaiki Tuhan. Alergi disembuhkan, bahkan yang sakit mah dan tulang sakit disembuhkan. Biarlah Tuhan yang menjadi saksi. Biarlah orang berkata, yang ini tidak pernah kudengar, yang ini tidak pernah kulihat. Tuhan Yesus menyembuhkan anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, yang percaya dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih.